Untuk memantau perkembangan terkini usai pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih, kami akan terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Tika Beremau di Istana Negara, Jakarta. Tika, usai pelantikan para menteri dan juga kepala lembaga setingkat menteri, apa saja keterangan yang telah diberikan oleh mereka? Ya, selamat siang Saza. Memang benar bahwa pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 ini telah selesai digelar di Istana Negara menyusul jajaran kabinet yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto malam tadi, dan memang total ada 53 menteri dan kepala badan setingkat menteri Kabinet Merah Putih yang diumumkan oleh Prabowo tadi malam. Dan memang usai pelantikan tadi sekitar 1 jam lamanya ini para menteri ini melakukan foto bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di halaman Istana Merdeka. Dan setelah memberikan keterangan pers, ini para menteri satu persatu meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan. Sementara untuk pelantikan wakil menteri ini akan dilaksanakan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Total ada sekitar 56 wakil menteri yang telah diumumkan tadi malam dan akan dilantik pada pukul 3 sore nanti oleh Presiden Prabowo Subianto. Memang saat pelantikan ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari Kepres yang dibacakan, di mana ada 7 menteri koordinator yang dilantik dan juga 41 menteri yang dilantik. Dan ada juga yang menjadi perhatian, ini seperti Mayor Teddy Indrawijaya yang tadi malam diumumkan menjadi sekretaris kabinet. Tadi tidak dibacakan, disertakan di dalam Kepres karena kini posisi Seskap ini berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, dan hal ini diatur di dalam peraturan Presiden. Maka dengan ini Mayor Teddy tidak perlu pensiun dari TNI. Ada juga posisi baru, yaitu Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang dijabat saat ini oleh mantan Menko Investasi Maritim Luhut Binsar Panjaitan di Kabinet Merah Putih lewat Kepres nomor 139/2024, di mana tadi saat memberikan keterangan pers, Luhut Binsar Panjaitan ini mengatakan bahwa memang Presiden Prabowo Subianto ini meminta Luhut untuk membantu terkait dengan tata kelola dan juga digitalisasi untuk mengelola perekonomian Indonesia. Sebagai catatan saya bahwa Dewan Ekonomi Nasional ini sebelumnya didirikan pada zaman Presiden sebelumnya, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di mana waktu itu Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional ini untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih pada saat krisis yang berkepanjangan, di mana untuk Dewan Ekonomi Nasional ini saat itu hadir untuk memperkuat rupiah yang posisinya sedang terdepresiasi seperti itu. Dan memang Syaza berbeda dengan kabinet pada pemerintahan sebelumnya, yaitu pada pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini jumlah kabinet Prabowo ini ada sebanyak 48 kementerian, ada 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis seperti itu, dan juga 5 lembaga yang setingkat dengan menteri atau tidak berada di bawah kementerian koordinator seperti itu. Dan itu memang lebih banyak dibandingkan dengan kabinet Jokowi yang jumlah kementeriannya ada sebanyak 34 kementerian. Dan untuk jumlah menteri dan juga wakil menteri ini tentu saja terbesar pasca era Presiden Soekarno. Tentu hal ini terkait dengan penataan ulang pembentukan kementerian lembaga yang baru akan butuh waktu yang tidak sebentar, karena memang ada penyesuaian-penyesuaian akan perubahan-perubahan seperti struktural organisasi, tata kerja, lokasi kantor misalnya, dan juga hingga aturan kerja dan sebagainya. Dan tentu saja nanti kita akan menanti seberapa lama waktu yang dibutuhkan agar kementerian-kementerian ini bisa berjalan efektif seiring dengan perubahan-perubahan dan juga penambahan atau pemisahan kementerian sebelumnya dengan yang saat ini sudah beberapa ini dipisahkan menjadi 2 kementerian seperti itu di dalam tugas dan efektivitasnya. Nanti kita akan melihat bagaimana proses perubahan selanjutnya. Demikian Syaza yang dapat kami laporkan dari Istana Presidenan. Baik, terima kasih Tika Beremau atas laporan langsungnya.